Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelas Sistem Informasi B 2022. Di sini kami akan menjelaskan tentang penerapan OOP Java pada aplikasi sederhana dari matkul pemrograman berorientasi objek. Next. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ferdan Firman Maulana dengan NIM digit terakhir 049. Kenalkan, saya Maulana Dimasi Kiana Kauria Kelasya dengan NIM terakhir 048. Perkenalkan, saya Balkis Putri Priani dengan NIM 052. Kenalkan, nama saya Ilhan Majid dengan NIM terakhir 065. Perkenalkan, saya Mizan Nabila dengan NIM terakhir 051. Kita masuk pada ide aplikasi. Ide aplikasi yang kita gunakan adalah sebuah toko buku online yang memungkinkan pelanggan atau customer untuk mencari, memilih, dan membeli buku atau buku melalui platform online. Tujuannya adalah menyediakan platform yang mudah digunakan bagi pelanggan untuk menjelajahi dan membeli buku-buku yang mereka inginkan dengan kemudahan. Next. Tujuan dari aplikasi ini adalah yang pertama, kemudahan pemesanan. Pelanggan dapat membuat pesanan dengan mudah dan pesan tersebut akan dicatat dalam bentuk entitas order. Setiap pesanan mencakup daftar buku yang dipesan serta total biayanya. Yang kedua, manajemen pelanggan. Aplikasi ini menggunakan manajemen pelanggan atau customer. Setiap pelanggan memiliki informasi seperti nama, alamat, email, dan daftar pesanan yang telah mereka buat. Yang ketiga, rincian pesanan. Toko kami dapat melacak pesanan yang dibuat oleh pelanggan melalui entitas order, sehingga kita dapat dengan mudah memproses pesanan pelanggan. Pengguna akhir yang diuntungkan itu pelanggan. Pengguna akhir utama adalah pelanggan yang mengunjungi toko online ini untuk mencari dan membeli buku-buku. Mereka dapat mendaftar sebagai pelanggan atau customer dan membuat pesanan atau order. Nah, diagram kelas. Yang pertama ada online bookstore. Online bookstore adalah entitas utama yang mewakili toko buku online. Terus masuk pada atribut online bookstore. Yang pertama adalah name atau string, yaitu nama toko buku online. Terus ada address string, alamat fisik atau lokasi toko buku. Yang kedua customer. Customer adalah entitas yang mewakili pelanggan toko online. Atribut customer di sini terdiri dari name, yaitu nama pelanggan, dan email, yaitu alamat email pelanggan. Lalu yang ketiga ada book, adalah entitas yang mewakili buku yang dijual di toko online. Atribut book sendiri terdiri 4, yaitu SBN, yaitu nomor unik untuk mengidentifikasi buku. Terus yang kedua ada title atau judul buku. Yang ketiga ada author, yaitu nama penulis buku. Dan price atau harga buku dalam bentuk angka desimal. Yang keempat ada order. Order adalah entitas yang mewakili pesanan yang dibuat oleh pelanggan. Atribut order sendiri mencakup yaitu customer, referensi ke entitas customer yang menunjukkan pelanggan yang melakukan pesanan, lalu items atau list book, daftar buku yang dipesan oleh pelanggan. Ini adalah daftar dari objek-objek book, dan tiga ada amount atau dari jumlah total biaya pesanan yang dihitung berdasarkan harga buku yang dipesan. Hubungan antar entitas. Yang pertama, online bookstore memiliki hubungan dengan customer. Ini menunjukkan bahwa toko online melayani pelanggan-pelanggan yang terkait dengannya. Yang kedua, customer juga memiliki hubungan dengan order. Ini menunjukkan bahwa pelanggan membuat pesanan. Yang ketiga, ada order memiliki hubungan dengan book. Ini menunjukkan bahwa pesanan mencakup daftar buku yang dipesan oleh pelanggan. Yang keempat adalah order yang juga memiliki hubungan dengan customer. Ini menunjukkan hubungan antara pesanan dan pelanggan yang melakukan pesanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah implementasi kelas pada program. Program berikut ini adalah implementasi dari kelas-kelas yang terdapat pada diagram kelas sebelumnya, yang berisi contoh sederhana untuk setiap kelas beserta metode-metode yang diperlukan. Ya, pertama, abstract class item merupakan kelas dasar yang mempresentasikan item apapun dalam toko. Seperti di bawah ini, lalu konstruktor untuk inisialisasi atribut-atribut item,
Lalu metode abstrak untuk mendapatkan jenis item, buku atau buku elektronik. Lalu masuk ke metode getter untuk mendapatkan atribut-atribut item. Lalu ke kelas book mewarisi dari item dan mengimplementasikan get item type. Kelas electronic book mewarisi dari item dan memiliki atribut tambahan format. Next. Lalu ke kelas order yang mempresentasikan pesanan yang berisi informasi pelanggan dari item yang dipesan. Lalu metode private untuk menghitung total harga pesanan berdasarkan jenis item. Lalu kelas customer mempresentasikan pelanggan dengan nama dan email. Dan masuk ke metode getter untuk mendapatkan nama dan email pelanggan. Lalu ke kelas online store yang mempresentasikan toko online dengan nama dan alamat. Lalu masuk lagi ke metode getter untuk mendapatkan nama dan alamat toko online. Ini adalah kelas main, yaitu kelas utama yang berisi fungsi main untuk menjalankan programnya. Pertama, mengambil input nama dan alamat toko online. Lalu mengambil input nama dan email pelanggan. Lalu mengambil input informasi item yang akan dipesan. Lalu mengambil input jenis item buku atau buku elektronik. Kemudian menampilkan informasi pesanan. Dan menampilkan informasi tambahan jika item adalah buku elektronik. Nah, berikut adalah contoh output dari program yang sebelumnya. Pertama, user akan memasukkan nama toko, misal Luciana Bookstore. Lalu memasukkan alamatnya, lalu memasukkan nama pelanggan dan email, lalu memasukkan judul item atau judul buku, lalu pengarangnya, harga, apakah buku itu berformat elektronik atau buku biasa, lalu memasukkan judul lagi, pengarang, harga, item, dan seterusnya. Lalu outputnya adalah informasi pesanan ini, menampilkan nama toko dan alamatnya, lalu pelanggan dan email, dan item yang dipesan oleh pelanggan tersebut. Lalu semuanya ditotal dalam amount $34 adalah total semua buku yang dipesannya. Oke, berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu konsep enkapsulasi. Enkapsulasi adalah salah satu konsep dasar dalam pemrograman berorientasi objek yang mengacu pada pembungkusan data dan metode yang berhubungan dengan data tersebut ke dalam satu unit yang disebut dengan kelas. Tujuan utama enkapsulasi adalah untuk mengendalikan akses ke data dan mencegah akses langsung ke data tersebut dari luar kelas. Ini dapat membantu dalam menjaga integritas data, menghindari perubahan yang tidak sah, dan menyediakan antarmuka yang jelas untuk berinteraksi dengan objek. Dalam program yang telah dibuat, terdapat enkapsulasi yang telah diterapkan. Yang pertama yaitu pada kelas item. Diterapkan enkapsulasi untuk atribut-atribut seperti ISBN, title, author, dan price adalah private sehingga tidak dapat diakses langsung dari luar kelas. Ini menjaga data item menjadi terlindungi. Selanjutnya, di kelas item juga terdapat metode getter ISBN, get title, get author, get price yang digunakan untuk mengakses atribut-atribut ini dari luar kelas, memberikan akses secara terkontrol untuk data tersebut. Selanjutnya, enkapsulasi pada kelas order, di mana atribut-atribut seperti order number, customer, item, dan total amount adalah privat, sehingga tidak dapat diakses langsung dari luar kelas. Lalu, pada kelas order juga terdapat metode getter, get item, get total amount, yang digunakan untuk mengakses atribut-atribut ini dari luar kelas, yang memastikan akses terkontrol dari data dalam objek pesanan. Selanjutnya, konsep enkapsulasi pada kelas customer.
Pada kelas customer juga menerapkan konsep ini, yaitu pada atribut name dan email. Lalu, pada kelas customer juga menggunakan metode getter, yaitu getName dan getEmail yang digunakan untuk mengakses atribut-atribut ini dari luar kelas, sehingga memastikan akses yang terkontrol ke dalam data pelanggan. Selanjutnya, pada kelas online store, di mana enkapsulasi diterapkan dengan baik untuk atribut-atribut seperti name dan address yang merupakan privat, di mana di kelas online store ini menggunakan metode get, yaitu getName dan getAddress, yang digunakan untuk mengakses atribut-atribut ini dari luar kelas. Selanjutnya yaitu konsep pewarisan atau inheritance. Pewarisan atau inheritance ini adalah konsep pemrograman dalam pemrograman berorientasi objek. Konsep pemrograman dalam pemrograman berorientasi objek, di mana sebuah kelas dapat menurunkan properti dan metode yang dimiliki ke dalam kelas lain. Konsep ini digunakan untuk memanfaatkan fitur code reuse atau kode yang dapat digunakan kembali, sehingga menghindari terjadinya duplikasi kode program. Dalam konsep inheritance sendiri, sebuah kelas dapat mempunyai kelas turunan yang disebut dengan parent class atau base class. Kelas yang akan diturunkan bisa disebut sebagai kelas induk atau parent class, superclass atau base class. Sedangkan kelas yang memiliki penurunan bisa disebut sebagai kelas anak atau child class, subclass, derived class, atau herd class. Dengan menggunakan konsep pewarisan ini dalam pemrograman, maka hanya perlu mendefinisikan karakteristik yang spesifik dimiliki oleh kelasnya masing-masing, sehingga mempermudah programmer untuk melakukan pengembangan program mereka. Pada program yang telah dibuat sebelumnya, terdapat kelas abstrak item sebagai superclass, di mana kelas item ini merupakan kelas abstrak yang berperan sebagai superclass dalam hierarki kelas. Kelas ini memiliki atribut-atribut seperti ISBN, title, author, dan price yang mencerminkan informasi umum tentang item apapun yang dapat dibeli dari toko online. Kelas ini juga menyediakan metode abstrak getItemType yang mengharuskan kelas-kelas anaknya mengimplementasikan metode ini sesuai dengan jenis item yang mereka wakili. Konsep pewarisan ini diterapkan dengan menggunakan kata kunci extend ketika kelas book dan electronic book dideklarasikan. Hal ini memungkinkan kedua kelas tersebut untuk mewariskan atribut-atribut dan metode-metode dari kelas item. Selanjutnya terdapat kelas book dan electronic book sebagai subclass. Kelas book dan electronic book ini adalah kelas anak yang mewarisi sifat-sifat dari kelas item. Mereka menggantungkan diri pada atribut-atribut seperti ISBN, title, author, dan price yang mereka peroleh dari kelas item. Selain mewakili atribut-atribut tersebut, kelas book dan electronic book ini mengimplementasikan metode abstrak getItemType sesuai dengan jenis item yang mereka wakili, yaitu book atau book elektronik. Pewarisan memungkinkan penggunaan metode yang sama seperti getItemType pada objek dari kedua kelas ini, meskipun hasil yang dikembalikan berbeda sesuai dengan jenis item. Berikut adalah bukti dalam program. Jadi, pada kelas item terdapat public abstract string getItem yang digunakan sebagai metode abstrak untuk mendapatkan jenis item. Dan untuk kelas book sendiri juga terdapat public string getItem untuk menampilkan buku. Dan untuk kelas elektronik book juga terdapat public string getItemType untuk menampilkan buku elektronik. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk konsep selanjutnya adalah konsep polimorfisme. Jadi, polimorfisme itu sendiri adalah sebuah konsep dalam pemrograman berorientasi objek, di mana sebuah kelas dapat memiliki banyak bentuk metode yang berbeda
meskipun namanya sama. Dalam bahasa sederhana, polimorfisme memungkinkan programmer untuk membuat metode dengan nama yang sama tetapi dengan isi dan parameter yang berbeda-beda. Konsep ini memungkinkan kelas untuk menyesuaikan perilakunya dengan kelas lain yang terkait melalui inheritance atau interface. Next. Yang pertama adalah polimorfisme abstrak. Yang pertama yaitu konsep polimorfisme abstrak muncul dalam kelas abstrak item. Kelas ini memiliki metode abstrak getItemType yang menyatakan bahwa setiap kelas turunan yang mengimplementasikan kelas item harus mengimplementasikan metode ini. Yang selanjutnya dalam kelas book dan electronic book, metode getItemType di-override untuk memberikan implementasi khusus. Meskipun mereka memiliki hubungan warisan dengan kelas item, keduanya memberikan implementasi yang berbeda untuk metode yang sama. Next. Selanjutnya adalah polimorfisme dinamis, yaitu polimorfisme dinamis termanifestasi saat membuat objek order yang mengacu pada objek item, yang dapat menjadi objek book atau electronic book. Tergantung pada input yang diberikan oleh pengguna, pada tahap ini, objek yang diciptakan sebenarnya adalah instansi dari book atau electronic book. Ini adalah contoh konkret dari prinsip polimorfisme dinamis, di mana objek dapat mengambil berbagai bentuk. Dalam hal ini, objek item. Saat program berjalan, berdasarkan kondisi yang ditentukan oleh pengguna. Selanjutnya, ketika program mengakses metode-metode seperti getTitle dan getAuthor pada objek item dalam konteks order, objek tersebut akan secara otomatis memanggil metode yang sesuai dari kelas yang sebenarnya, baik itu book atau electronic book. Hal ini memungkinkan program untuk berinteraksi dengan objek secara generik, tanpa perlu mengetahui jenis objek yang sebenarnya, meningkatkan fleksibilitas dan modularitas dalam desain program. Next. Selanjutnya adalah contoh dari polimorfisme dinamis. Saat kita ingin menampilkan informasi tambahan jika item adalah buku elektronik, maka yang dilakukan adalah memberikan perintah tersebut. Next. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada konsep abstraksi. Abstraksi adalah konsep dalam pemrograman berorientasi objek yang memungkinkan programmer untuk menyederhanakan suatu objek atau fenomena dengan cara mengabaikan detail yang tidak relevan. Dalam bahasa sederhana, abstraksi adalah kemampuan untuk mengira informasi yang penting dan mengabaikan informasi yang kurang penting. Tujuan abstraksi adalah untuk mengetahui informasi penting mana yang harus diketahui untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Program yang kami buat telah menggunakan konsep abstraksi. Dapat dilihat dari kelas item. Kelas item adalah kelas abstrak yang merepresentasikan abstraksi dari item apapun dalam toko. Ini berarti kelas ini hanya memberikan kerangka dasar dan aturan umum tentang bagaimana suatu item harus berperilaku. Kelas abstrak ini tidak dapat diinstansiasi sendiri dan memungkinkan Anda untuk membuat objek-objek konkret yang mewarisi sifat-sifat umum dari kelas ini. Metode abstrak getItemType dapat kelas item memungkinkan Anda mendefinisikan sebuah metode tanpa memberikan implementasi konkret. Ini memberikan panduan tentang apa yang perlu dilakukan oleh kelas turunan, namun memungkinkan variasi dalam implementasi tergantung pada jenis item. Ini memungkinkan abstraksi perilaku yang bervariasi antara item. Kelas abstrak seperti item adalah abstraksi dari ide item dalam toko. Mereka tidak dapat diinstansiasi sendiri dan digunakan sebagai kerangka secara umum untuk membuat objek-objek yang lebih spesifik seperti book dan electronic book.
adalah bukti programming. Terdapat kelas abstrak item, lalu konstruktor untuk inisialisasi atribut-atribut item, dan metode abstrak untuk mendapatkan jenis item, buku atau buku elektronik. Kesimpulannya, dalam penerapan OOP Java, tahap pertama adalah identifikasi kebutuhan aplikasi dan desain kelas-kelas yang dibutuhkan. Tahap ini sangat penting karena akan menentukan struktur dan hubungan antar kelas dalam aplikasi. Setelah itu, tahap kedua adalah implementasi kelas-kelas tersebut dengan menggunakan konsep OOP seperti inheritance, encapsulation, dan polymorphism. Konsep-konsep ini memungkinkan programmer untuk membuat kode program yang lebih efisien dan mudah dipelajari. Tahap ketiga adalah pembatasan kelas yang telah dibuat dan melakukan interaksi antar objek sesuai dengan tujuan aplikasi. Terakhir, tahap keempat adalah pengujian untuk memastikan bahwa aplikasi berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan. Dengan mengikuti tahap-tahap tersebut, programmer dapat membuat aplikasi sederhana yang efisien dan mudah dipelajari. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.